Semangat pagi anak-anakku kelas 8A dan kelas 8B. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Apa yang diharapkan setelah kalian mempelajari teks ini? Setelah kalian mempelajari teks ini, kalian diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dengan benar. 2. Menyimpulkan isi berita dengan lengkap. 3. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita dengan tepat. Serta yang keempat, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang menarik. Nah, mari kita lihat sama-sama pengertian berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita berarti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Peristiwa yang hangat itu seperti apa? Peristiwa yang baru saja terjadi, benar-benar terjadi, menarik, unik, dan istimewa. Anak-anak, mari kita lihat bersama unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yang terdapat dalam teks berita yaitu 5W tambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? Yang pertama, who atau siapa. Yang kedua, what atau apa. Yang ketiga, where atau di mana. Yang keempat, when atau kapan. Yang kelima, why atau mengapa. Dan yang keenam, how atau bagaimana. Anak-anak, mari kita perhatikan bersama struktur berita. Struktur berita ada 3, yang pertama kepala berita, yang kedua tubuh berita, dan yang ketiga ekor berita. Kita lihat dari susunannya, berarti bagian kepala itu memuat hal-hal atau informasi-informasi penting. Yang kedua tubuh berita memuat informasi-informasi penting. Dan yang ketiga, ekor berita memuat informasi-informasi tambahan atau informasi-informasi yang kurang penting. Anak-anak, sekarang kita masuk pada ciri kebahasaan dari teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi. Bahasa jurnalistik atau berita harus menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat ini ditulis persis seperti apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Jika bagian ucapannya ditulis dalam bentuk berita, maka diberikan tanda petik. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi yang sering kali digunakan dalam teks berita adalah konjungsi temporal atau konjungsi yang menunjukkan waktu. Yang keempat, penggunaan keterangan waktu dan keterangan tempat. Pada teks berita, keterangan atau adverbia sangat penting. Tanpa adanya keterangan, pembaca berita akan meragukan isi kebenaran dari berita tersebut. Yang kelima, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental mengacu pada apapun yang berhubungan dengan proses intelektual pikiran. Dengan demikian, kata kerja mental berkaitan dengan konsep atau mengacu pada kegiatan kognitif. Anak-anak, kita masuk ke tahap yang terakhir adalah menulis berita. Setelah memahami isi berita, menyimpulkan isi berita, mengetahui unsur-unsur berita, dan menganalisis ciri kebahasaan dari berita serta struktur teks berita, kalian diharapkan mampu menulis sebuah berita. Bagaimana cara menulis berita tersebut? Yang pertama, anak-anak harus bisa menemukan peristiwa atau kejadian yang teraktual atau terbaru. Setelah mengetahui kejadian atau peristiwa aktual tersebut, kita harus langsung ke sumber berita tersebut, mencari sumber berita.
atau menemukan tokoh yang mampu memberikan informasi yang tepat tentang peristiwa tersebut. Setelah itu yang ketiga, melakukan wawancara. Wawancara dilakukan oleh penulis berita untuk memperoleh fakta atau data atau tentang proses kejadian. Setelah wawancara, yang harus kita lakukan adalah mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan unsur-unsur berita tadi, 5W tambah 1H. Setelah hal-hal penting tersebut kita catat, lalu kita harus menyusun sebuah berita dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan dari berita. Anak-anak, sampai di sini pelajaran tentang teks berita. Ibu harap pada akhir pembelajaran kalian sudah mampu menulis sebuah berita. Tetap semangat!